Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Bersama saya Wiwi Widianti SPMM. Dan kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif dengan pokok bahasan ukuran pemusatan data. Seperti biasa, referensi yang saya gunakan adalah slide Universitas Bina Sarana Informatika, Marwansyah Syahyuni Rahmawati, dan J. Supranto. Dalam statistika ya, data menurut jumlah data itu ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal itu jika jumlah datanya kurang dari 30 dan tidak memerlukan tabel frekuensi. Kalau data berkelompok, jumlah data lebih dari 30 dan memerlukan tabel frekuensi. Ukuran pemusatan data itu sebenarnya adalah suatu ukuran nilai yang diperoleh dari data observasi dan mempunyai kecenderungan berada di tengah-tengah nilai data observasi tersebut. Ada 4 ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, modus, dan fraktil. Kita akan membahas satu persatu, yaitu rata-rata disebut juga mean. Nah, mean ini atau rata-rata ini ada 3, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata tertimbang. Satu persatu kita bahas, yaitu rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Ini rumusnya dan ini contohnya, ya. Jadi rumusnya adalah X bar atau mu sama dengan 1/n dikali sigma xi atau penjumlahan dari data tersebut. Jadi X bar sama dengan 1/n kali X1 plus X2 sampai dengan Xn. Contohnya di sini diketahui nilai statistika 8 mahasiswa sebagai berikut: 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, dan 90. Berapakah rata-rata hitungnya? Baiklah, akan kita bahas. Yang pertama, X bar ya, sama dengan berapa itu tadi? 20, 80 sampai dengan 90 dibagi 8. Baik, kita cari dulu, ambil kalkulatornya. 20 ditambah berapa? 80 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 85 ditambah 45 ditambah 90, 505 kemudian dibagi dengan 8, hasilnya 63,125. Jadi ini 505 dibagi 8, hasilnya 63,125. Sehingga penyelesaiannya rata-rata hitung dari data tersebut adalah 63,125. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke mana ini? Ke rata-rata ukur atau geometri. Sebenarnya rata-rata ukur atau geometri adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Ini rumusnya dan ini soalnya. Jadi G sama dengan N. N itu merupakan akar pangkat akar dari X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi menyelesaikannya begini.
ada X1 2, X2 4, X3 dan X3 8. Jadi G sama dengan akar di sini 3. Jumlahnya 3 kan? Jadi 2 dikali 4 dikali 8. Nah, hasilnya pangkatkan dengan, karena di sini pangkat akarnya 3, maka agar gampang kalau tidak menggunakan kalkulator ya, dibuat basisnya 2. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 merupakan pangkat akar dari 2 pangkat. Kalau pangkat kan ditambah ya. Kalau di sini dikali, berarti pangkatnya ditambah. 1 plus 2 plus 3 berapa? 6. Berarti hasil dari begini 6 sama dengan berapa? 2. 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Ini hasilnya. Coba kita memakai kalkulator ya. Memakai kalkulator bisa nggak? Memakai kalkulator, nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus memakai kalkulator itu ya, kalkulator apa namanya, kalkulator science ya, science. Oke. Untuk rata-rata ukur biasanya datanya adalah data perkalian. Jadi 4 data pemfaktoran 2 faktor dari 4 faktor dari 8 begitu ya, merupakan pemangkatannya bisa sama, mengikuti deret ukur. Oke, deret ukur sudah. Lanjutkan rata tertimbang. Rata tertimbang jika nilai data XI mempunyai timbangan WI. Ini rumusnya, XI sama dengan sigma XI WI per sigma WI. Contohnya, untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapat nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Oke, kita pindah slide-nya. Nah, jadi tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI WI dikali WI. Begitu kan? Dikali sigma WI. Jadi di sini matematika 50. Matematika bobotnya 50, bahasa Inggris. Berarti bobot itu adalah timbangannya. Timbangannya itu WI. WI sama dengan W matematika ya. W matematika sama dengan 50. W bahasa Inggris sama dengan 30. W pengetahuan umum sama dengan 20. Sementara nilainya matematika itu 65, bahasa Inggris itu 70, pengetahuan umum itu 80. Tinggal dikalikan. Jadi perkaliannya 50 kali 65 plus ternyata tulisan saya terlalu besar jadi kurang. Oke, saya perkecil dulu. Jadi di sini W-nya ini W matematika sama dengan 50. W bahasa Inggris sama dengan berapa? 30.
W pengetahuan umum sama dengan 20. Sementara nilainya nilainya matematika berapa? 65. Kemudian bahasa Inggris 70. Kemudian pengetahuan umum 80. Jadi X bar sama dengan berapa? Sigma XI WI per sigma WI. Begini ya. Nah, jadi XI WI-nya dikalikan, ini sebagai XI, ini sebagai WI. Jadi 50 kali 65 ditambah 30 kali 70 ditambah 20 kali 80 dibagi jumlah dari WI 50 plus 30 plus 20. Yuk kita cari pakai kalkulator. Kalkulator ya. Berapa tadi? 50 dikali 65. 3250. Mana nih? Sorry. Ya, hilang. Gak apa-apa. Jadi nanti hasilnya adalah 50 kali 65 kan 3250 ditambah berapa? 30 kali 70. 30 kali 70 210 ditambah berapa lagi? 20 kali 80 160 dibagi bobotnya tadi 50 plus 30 plus 20. Hasilnya 2100 ditambah 2100 ditambah salah ya. 2100 ya. 2100 ditambah berapa tadi? 2100 ditambah 1600 ya. 1600 ditambah yang ini 3250. 6950 dibagi 169 ini ya. Hasilnya ini 100 ya. Tahu maksudnya ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah 69,5. Ini merupakan rata-rata tertimbang. Oke. Udah ya. Sekarang lanjut. Oh, nggak bisa? Oh iya, bisa. Median. Median itu adalah data tertengah. Data tertengah. Suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Nah, ini ada rumusnya, di mana rumus dari median. Sebenarnya ini rumus dari posisi median, bukan mediannya. Nah, contoh ya, langsung ke contohnya. 80, bentar. Ini 80, 75, 60, 75, 50, 85, 45, 90. Ini harus disusun ya, disusun dari yang terkecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kita susun dulu. Yang terkecil mana? 45. Yang terkecil adalah 45 ya. 45. Kemudian berapa lagi? 50. Kemudian berapa lagi? 60. 60. Berapa lagi? 75-nya ada 2 ya. 75. Berapa lagi? 80 dan 90. Oke. Ini ada 8.
8 itu ganjil atau genap? Genap. Maka kita pakai ini. Ya, pakai ini. Jadi nanti posisi tertengahnya, posisinya kita cari dulu posisinya. Posisinya adalah N per N sama dengan 2K. Sehingga N-nya kan tadi 8 sama dengan 2K. Jadi K sama dengan berapa? 4. Berarti data keempat. Data keempat 1, 2, 3, 4. Data keempat. Tapi nanti dulu kita masih punya rumus median. Jadi mediannya adalah setengah kali X4 plus X4 plus 1. Nah, data jadi hasilnya X4 tuh berapa? 75. Ditambah X4 plus 1 berarti X5 kan? Berarti di sini 75. Hasilnya 75. Nah, kalau ganjil mah gampang sekali, dengan kasat mata sudah bisa. Kalau misalnya nih di sini saya beri 100, berarti data tertengahnya berapa? 75. 5 kan? Di sini 75 data tertengah. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi ada yang salah. Ada yang kurang nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8. 90 1 2 3 4 5 6 7. Kok 7? 75 45. Oh, 85 belum ada. 85. Oke. Kita Oke, jadi di sini kita urutkan dulu nih, urutkan. Jadi diurutkan dulu dari 45, kemudian ke berapa? 45, 50 ya. 50, baru 60, terus 75, 80, 85, 90. Hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi 8 itu kan genap. Kita pakai rumus ini dulu untuk posisinya. Posisi median. Posisi median itu N sama dengan 2K. N sama dengan 2K. N sama dengan 2K. Jadi 8 sama dengan 2K. K-nya adalah 4. Nah, baru masukkan ke rumus median. Median sama dengan setengah kali X4 plus X4 plus 1. Gitu kan? Jadi setengah kali X4-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 7, 5. Ditambah X4 plus 1 berarti X5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5. Hasilnya adalah 75. Paham kan? Oke, lanjut ya. Kalau yang ganjil ya sama. Modus itu nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Nah, untuk soal ini, nilai matematika ini yang paling banyak muncul adalah berapa? 75. Berarti modusnya 75. Nah, untuk fraktil itu adalah suatu ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi bagian yang sama. Fraktil itu ada kuartil, desil, persentil. Kalau kuartil itu dibagi 4. Kuarto dibagi 4. Kalau desil dibagi 10. Jadi maksudnya begini. Fraktil itu kan pembagian ya. Jadi ini ada suatu data di tengah-tengahnya. Jadi kuartil itu dibagi 4. Ini anggaplah sama ya. Ini
data pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau yang ini namanya kuartil. Nanti ada Q1, ada Q1, ada Q2, ada Q3. Paham ya? Kalau desil dibagi 10. Nih, misalnya ini misalnya sama ya. Ini 50 di sini ada tuh 2 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 1 2 3 4 5. Dah. Nih anggap saja sama. Nah, tapi di tengah di sini ini namanya D5. Nah, di sini namanya D1, D2 dan seterusnya. Di sini ada D9. Jadi ada D1 sampai D9, tapi di tengah-tengahnya itu D5, Q2 dan sebenarnya median. Median kan di tengah. Median. Nah, kalau persentil juga begitu, persentil. Persentil ada dibagi 100. Nah, tengah-tengahnya pasti P50. Jadi, kesimpulannya median itu sama dengan Q2 sama dengan D5 sama dengan P50. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kuartil, fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Letak kuartil Q1 sama dengan nilai ke I n kali n plus 1 per 4 ya. Jadi contohnya ini diketahui 10 badan 10 bayi, berat badan 10 bayi, 8 8 3 5 4 9 4 6 8 10. Ini diurutkan ya, selalu diurutkan di atas saja. 8 yang paling kecil berapa? 3 ya. Oke, 3, coret aja ya biar tidak lupa. 3, kemudian 4-nya 2 kali 4, terus 6, 5 dulu, 5 dan 6, 5, 6, terus berapa lagi? 8-nya 3 kali 8, kemudian baru 9, 10. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, berapakah Q1? Cari dulu, harus ya. Harus cari letak Q1. Letak Q1. Letak Q1 itu ada rumusnya I n plus 1. I kali n plus 1 dibagi 4. Jadi I-nya berapa? Karena Q1 berarti I-nya 1 kali n-nya berapa? Jumlah seluruh data ada datanya ada 10. 10 plus 1 dibagi 4 berapa tuh? 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 adalah berapa? 2,75 ya. 2,75. Artinya ini masih letak ya. Masih letak Q1, bukan Q1. Kalau Q1-nya sendiri berarti Q1-nya itu sendiri berarti X2 diambil dari sini nih, 2 plus. Nah, karena 2 sudah diambil, sisanya berapa? 0,75 dikali X3 setelah X2 kan X3 dikurangi X2. Jadi X2-nya berapa? 4 plus 0,75 dikali X3-nya 4 dikurangi X2-nya 4. Hasilnya adalah 4 plus 0. Karena 4 min 4, 0. 0 kali 0,75, 0. Jadi 4 plus 0 sama dengan 4. Itu Q1.
Kalau Q2 sama. Q2 juga seperti itu. Q2 itu 2 kali 2 plus 1 10 ya. 10 kok gini deh. Tadi ada berapa sih? 3 4 sorry ya, ada kendala teknis. 2 4 4 5 6 8 3 kali 9 10. Kalau Q2 sama dengan median ya. Q3 aja deh. Ya udah Q2 deh. Q2 sama dengan 2 dikali N-nya 10 plus 1 dibagi berapa? Bagi 4 kan? Dibagi 4. Jadi hasilnya 22 atau coret bisa kan? 2. Jadi 11 dibagi 2. 5,5. Sehingga Q2-nya ini posisi ya. Posisi. Sehingga Q2-nya menjadi X2. X5 deh. Ini X5 kan? X5 plus 0,5 dikali X6 min X5. Hasilnya X5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 0,5 dikali X6 nya 8 min 6. Hasilnya 6 plus 0,5 dikali 8 min 6 2. Nah berarti hasilnya 6 plus 1 7. Q2 nya 7. Paham kan? Oke. Sebenarnya untuk kuartil, desil, persentil itu sama. Mencari letak kuartil dulu, mencari letak desil dulu, mencari letak persentil dulu, dan yang membedakan hanya ini pembaginya. Kalau kuartil KI itu pembaginya adalah 4. Kalau desil berarti pembaginya 10. Kalau persentil pembaginya 100. Itu ya. Cara mencarinya sama. Cari letak posisinya, baru cari fraktil yang diinginkan. Sebenarnya ini masih ada desil, tapi karena pengerjaannya sama, Anda kerjakan sendiri ya. Karena kerjakan sendiri buat latihan Anda. Saya yakin Anda bisa. Oke, untuk video kali ini sudah saya cukupkan sekian ya. Semoga Anda bisa terbantu dalam memahami statistik deskriptif ini. Oke, belajar bareng WWW yuk. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.